Hai semuanya, dengan Yomi di sini dan hari ini saya sedang senang sekali dapat berkesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan salah satu klien ataupun customer dari Startup Mastermind. Beliau bernama Ibu Nanerel. Nah, saya senangnya bukan memanggil beliau dengan ibu, lebih tepatnya adalah Oma. Ya, karena beliau usianya itu sudah tidak muda lagi ya, sudah di atas kepala 7 ya, bahkan mendekati angka 8 ya Oma ya. Yes. Ya, tahun ini di usia 77 tahun. Oke. Nah, hari ini saya pengen mendengarkan, saya ingin bertanya banyak hal dari Oma. Kita ingin tahu lebih mendalam tentang apa yang Oma lakukan. Jadi mungkin saya bisa share juga kepada teman-teman, kepada Bapak dan Ibu yang menonton video ini tentang latar belakang Oma ini adalah seorang pensiunan dosen. Ya, beliau juga seorang dokter spesialis mata lebih dari 40 tahun. Sekaligus beliau pun juga seorang pengusaha dan saya sangat kagum sekali, saya sangat terinspirasi. Ya, karena di usianya yang tidak muda lagi, sudah di usia 77 tahun, tapi beliau masih punya semangat ataupun api yang begitu membara. Ya, artinya selama ini ya beliau seharusnya ya, jika saya posisi beliau, ya beliau sudah mungkin lagi menghabiskan banyak waktu dengan cucunya ataupun menghabiskan waktu sisanya dengan hal-hal yang lebih produktif. Ya, bukan dengan tidak bekerja lagi, tapi beliau masih sangat-sangat intens sekali. Nah, oke, Oma, mungkin bisa diceritakan lebih detail tentang apa yang Oma lakukan saat ini? Mungkin saya perbaiki sedikit ya. Saya di samping seorang pensiunan dosen, saya seorang dokter spesialis mata, tapi pada umur 60 tahun saya sekolah lagi untuk program doktor saya. Wah, dan berarti saya menjadi dokter ya? juga. Itu mungkin mempunyai sama latar belakang. Artinya saya bukan seseorang yang suka tinggal diam. Saya seseorang yang selalu ingin bekerja terus. Saya takut sekali untuk menganggur. Dan karena akhirnya setelah menjadi dokter, saya tidak menjadi profesor loh ya, nggak selesai. Saya harus pensiun pada umur 65. Lalu saya mesti bikin apa? Saya sebenarnya takut menganggur. Tapi untung sebelumnya saya pernah diperkenalkan pada sebuah bisnis yang pada waktu itu masih pandang sebelah mata, biasa ya dokter, nggak mau. Tapi akhirnya ketika saya harus pensiun, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Dan saya melihat bahwa inilah tempat di mana saya bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena inilah salah satu tempat di mana saya bisa berbagi ilmu saya. Karena ilmu saya makin saya bagi akan makin bertambah. Dan saya melihat ini kesempatan ini di mana saya bisa membagikan ilmu saya untuk kemaslahatan banyak orang di sekeliling saya. Oke, artinya Oma ya, ataupun Ibu Nanerel itu setelah usia 65 tahun memutuskan kembali untuk belajar lagi ya. Belajar lagi. Yang akhirnya menjadi sekarang gelarnya adalah dokter. Oke. Wah, dan sekarang Oma juga tadi mengatakan atau menceritakan bahwa saat ini Oma juga menjalankan atau menggeluti sebuah bisnis sehingga Oma tidak mau tinggal diam karena memang Oma ini tidak bisa diam karena selalu mau aktif dan itu saya rasakan sekali semangatnya beliau. Oke, Oma sekarang bisnisnya itu bergerak di bidang apa? Saya bergerak di dalam sebuah bisnis di mana saya membentuk jaringan. Jaringan apa? Jaringan orang-orang yang ingin lebih sehat, lebih maju, dan tahu persis 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia mau apa. Oke. Apakah untuk sekarang bisnisnya juga tetap bergerak di bidang kesehatan dengan apa yang sudah Oma jalankan? Semua ilmu yang saya dapatkan dulu sangat berguna dalam saya membagikan apa yang saya ketahui ini pada banyak orang di sekeliling saya. Karena itu saya sangat suka dengan apa saya lakukan ini, karena saya tetap bisa berkembang dan yang penting saya bisa membuat mereka itu mempunyai sebuah growth mindset. Oke. Ini yang saya inginkan betul-betul, khususnya pada millennials Indonesia. Oke. Nah, dan apa produk, artinya bisnis yang Ibu jalankan tetap bergerak di bidang kesehatan, ya tidak jauh dari apa yang sudah Ibu lakukan selama ini selama berpuluh-puluh tahun. Untuk produknya apa yang Ibu jual saat ini? Pertama saya educate dulu bagaimana orang bisa sehat. Oke. Bagaimana sehat itu tidak hanya dalam kesehatan saja atau uang saja, tapi harus dari 6 aspek kehidupan. Kemudian bagaimana mencapainya itu dan apa saja yang bisa dipakai untuk mencapai keadaan itu. Terus ada levels. Oke, dan apa produknya yang Ibu jual? Pertama, kalau mereka tahu bahwa mereka harus hidup sehat, mereka tentu harus memakai produk-produk untuk menyehatkan badan. Mereka harus tahu bahwa dunia makin polluted, dunia makin kotor, dunia makin
tidak terarah cara kehidupannya. Terus saya arahkan bagaimana secara normal orang bisa mencapai keadaan sehat yang optimal. Oke, artinya ibu hari ini punya produk itu yang Saya memang punya berhubungan produk, dengan apa? Dengan kesehatan secara menyeluruh. Oke. Ya. Apakah produk suplemen kah? Apakah spesifik seperti alat atau mesin teknologi itu? So pasti yang lebih banyak dikenal orang banyak adalah suplemen, ya. Tetapi suplemen kami adalah suplemen yang orang harus ketahui sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak sembarang suplemen. Jadi, sebelum seorang memutuskan bahwa dia memerlukan suplemen ini, kami mendidiknya dulu, kami educate-nya dulu bahwa ini yang diperlukan, jadi tidak sembarangan. Mereka harus tahu apa yang mereka perlukan. Nah, di samping suplementasi, kita tahu juga bahwa sekarang ini polusi makin tinggi. Dan saya juga bergerak untuk membuka pikiran orang bahwa ternyata polusi itu ternyata sangat merugikan kehidupan manusia. Oksigen bersih sangat diperlukan untuk kita menjadi sehat. Dan oksigen bersih sangat diperlukan untuk membentuk sel-sel kekebalan. Yang banyak orang belum tahu bahwa sel kekebalan itu terutama dibentuk pada saat kita tidur. Dan masih banyak sekali orang di dunia, terutama kalian anak muda, yang justru waktu malam itu bergerak di mana? Di layar dengan pemikiran bahwa katanya kalau malam ya internetnya lebih canggih ya. Padahal justru setelah jam 10 malam kita harus tidur. Karena pada waktu kita tidur jam 10, jam 11, jam 12, growth hormone keluar, melatonin keluar. Anak muda sekarang bekerja ya jam 2 sampai jam 2-3 pagi, kemudian tidur bangun jam 10 malam, 10 pagi. Sudah tidak keluar melatoninnya, tidak keluar growth hormone. Saya berbicara dalam ini. Saya ingin membuat anak muda, yes, marilah tidur jam 10, jam 9, bangun jam 2, jam 3 pagi baru bekerja. Anak muda sekarang tidur sampai jam 3 pagi, bangun jam 10. Ya. Betul. Oke, artinya memang produk ibu ya berhubungan dengan ya udara, polusi, kesehatan, air dan sebagainya. Yes, Oke, artinya itu salah satu produk yang ibu supaya setiap orang bilang, mendapatkan kesehatan yang optimal. Ya. Apa nama produk yang ibu pernah infokan waktu itu mesinnya? Kami untuk udara saja ya misalnya. Kalau untuk udara ya kami kami menunjukkan pada orang-orang bagaimana mempunyai sebuah alat penyaring pembersih atau air purifier yang betul-betul sangat halus sedemikian rupa sehingga virus terkecil pun bisa ditangkapnya. Oke, artinya memang ibu jualan itu adalah produk yang berhubungan dengan alat ya atau untuk mesin membuat ya? Udara kita sehat. Ya, mesin untuk anggap mesin untuk menyaring udara. Menyaring udara, menangkap virus dan bakteri sekecil apapun. Oke, artinya seperti apa biasa proses yang selama ini ibu lakukan? Secara teknologis, alatnya atau mungkin proses apa yang sudah ibu lakukan selama ini untuk membuat orang mengerti atau alatnya? Ya, untuk membeli barangnya dan orang seperti apa yang membeli barangnya ibu? Apakah mereka adalah orang yang sakit? Apakah mereka adalah orang yang mungkin kayak saya yang mereka yang fine saja? Ya. Oke. So pasti. Jadi alat yang saya tunjukkan pada masyarakat adalah suatu air purifier, sebuah alat untuk membersihkan udara. Nah, tentu saja udara bersih praktis dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Tetapi yang sangat butuh itu misalnya orang yang pasti sakit pernafasan. Yang paling banyak tentu asthmatic patient, orang-orang yang sesek karena asma, orang-orang sesek karena penyakit jantung, orang-orang yang sakit karena infeksi jantung. Jadi tentu saja kita lebih pertama menuju kepada orang-orang ini. Tapi mengapa orang sehat juga memerlukan oksigen? Karena oksigen ini dibutuhkan untuk membentuk kekebalan. Dan setiap orang, nggak usah bayi, nggak usah ibu hamil, nggak usah anak muda, orang tua, semua orang membutuhkan kekebalan. Dan praktis alat-alat ini dibutuhkan oleh setiap orang di dunia, mengingat dunia sekarang sudah makin polluted. Tetapi tentu kita lebih dulu usahakan beritahu dulu orangnya asmatik, sakit jantung, sakit paru-paru, mereka dulu lebih dulu. Oke, artinya memang kebanyakan orang yang membeli barang ibu adalah mereka yang sudah punya satu permasalahan kesehatan ya. Kelainan kesehatan. Kelainan kita dahulukan mereka. Dan meskipun orang-orang yang normal seperti saya, meskipun kita punya problem yang nggak sebesar itu, atau bahkan ya tidak punya problem pun harus mencegah. Oke, artinya makanya ada istilah mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Oke, artinya memang tidak terlalu jauh ya. Artinya
dulu kuliahnya apa, memang spesialisnya Ilmu yang apa, saya dan peroleh di akhirnya- dunia kedokteran sangat berguna untuk menyebarkan pengetahuan ini pada masyarakat sekeliling Ya, saya. dan artinya selama ini ibu menjalankan secara offline. Offline, yes. Oke, dan sudah berapa lama ibu menjalankan bisnisnya? 10 tahun mungkin. Oke, wah, artinya sudah sangat-sangat stable dari sisi bisnis ibu, dan akhirnya apa yang membuat ibu ingin masuk ke dalam program mentoring kami? Apakah ibu sekarang lagi looking untuk transition dari offline menuju online atau? Pertama, bisnis itu ada cycles. Betul. Jadi sekarang saya rupanya sedang ada di lingkaran di bawah. But I know, kalau saya bergerak terus saya pasti akan naik ke atas. Tetapi sambil bergerak dengan cara saya yang dulu, ketika saya masih muda, bergerak secara offline, itu mungkin sudah bukan lagi cara saya. Umur 77 tahun, tengok sana, tengok sini. Kata orang bisnis, it's not my cup of tea. Lalu saya melihat sekarang ini dunia digital ternyata mempercepat. Di mana-mana kita lihat dunia digital itu 4.0 ya, namanya 4.0. 4.0 mempercepat semuanya. Why not? Jadi saya browsing dan saya menemukan Anda. Sesungguhnya sebelum ini saya sudah juga banyak melakukan pekerjaan ini tanda petik online. Tetapi saya tidak pernah mempunyai seorang mentor atau strategi yang menunjukkan this is how you have to do it. Jadi saya ditunjukkan sebuah cara gini, do it. Sebagai orang saya merasa gaptek. Teori saya tahu, tapi tekniknya nol besar. Jadi saya melihat ketika Anda di sini ya memang it's a lot of money dibandingkan orang lain. Tetapi ada barang, ada harga, saya tahu. Yeah. Dan di sini saya lihat bahwa ya saya dibimbing one by one, satu persatu, di mana meskipun teknologinya saya nggak tahu, tapi karena setelah mengikuti banyak cara-cara sebelumnya, saya bisa mengikutinya dan saya tahu bahwa memang this is the best way untuk orang-orang yang mau lebih maju dan gaptek, dan kita bisa tahu dengan cara ini kita akan dituntun step by step untuk mencapai tujuan. Itu saja harapan saya. Oke, dan artinya memang ibu selama 10 tahun berjalan, dan ibu tadi mengatakan bahwa bisnis ibu mungkin cycle-nya sekarang lagi di bawah, Yes. dan ibu sekarang lagi mencari satu solution untuk bagaimana ibu bisa growth lagi salesnya. Without cara yang lama, bisnisnya, tapi tanpa harus menggunakan cara yang lama. Karena dengan kondisi dan situasi ibu saat ini kan udah nggak memungkinkan, karena Yes. ibu sudah tidak se-fit seperti zaman muda. Yes. Nah, artinya ibu juga ingin melakukan dengan cara new way. Yes. Ya, dengan cara online. Yes. Oke. Dan tadi ibu juga sudah ceritakan tentang beberapa alasan. Ya, ibu juga gaptek. Ya, memang bahkan laptop juga kadang-kadang nggak ngerti cara gunakannya seperti apa. Tapi memang sekarang saya lihat ibu punya banyak sekali perkembangan. Artinya memang itu bisa. Ya, karena biasa sebenarnya. Oke. Bisa kalau mau. Bisa kalau mau, dan itu satu apa? Yes. Satu pernyataan yang sangat good. Oke. Nah, saya pengen tahu lebih mendalam karena waktu saya masih ingat sekali, karena waktu pada saat ibu bergabung pada tahun 2019, at least sekarang 2020 ya kita sudah masuk mungkin hampir 6 bulan ya kita bekerja sama, dan saya masih ingat sekali bahwa ibu punya satu skeptical ya, atau satu skeptis sebelum ibu memutuskan masuk ke dalam program mentoring kami. Yes. Ya, karena bahwa ibu terutama cukup ini ya, Failure-nya cukup banyak. intens ya, cukup intens untuk mau learning kepada digital. Ya, cuman sudah belajar sana sini ya, ikut program sana sini ya, cuman memang akhirnya ibu sudah keluarkan uang yang tidak sedikit. Saya tidak tahu berapa jumlah biayanya, cuman akhirnya itu yang membuat saya pengen tahu lebih detail apa yang akhirnya membuat ibu sangat yakin dari masalah yang terjadi, lalu dengan apa yang sudah kita komunikasikan, apa yang membuat ibu sangat yakin akhirnya oke, I will do this. Ya, saya pengen lakuin ini dan memutuskan bekerja sama dengan kami dalam Sata Mastermind program. Jadi tentu saja saya mendapatkan nama Anda dari browsingnya. Lalu ketika kita menjadi member pertama itu apa namanya? Member pertama kali, ketika saya harus membayar pertama kali itu apa namanya? Sata Mastermind. Hah? Sata Mastermind. Start Mastermind. Di situ, ketika saya membaca seluruh apa yang saya harus pelajari, saya bilang this is it. Jadi Anda punya urutan itu, this is it. Tapi memang ketika sampai di bagian kedua ya, dengan segala macam itu, ya kan aku suruh begini ya,
nggak bisa lagi, ya kan? Saya bilang it's not my cup of tea. Saya tahu bahwa ini akan jadi, tetapi melihat bagian kedua, saya pikir wow, gimana bisa? Lalu Anda menawarkan cara supaya Anda bisa menyelesaikan saya untuk bagian dua. Bagian pertama, it's for me sudah gampang. Saya ngerti semua. Teorinya saya hafal, saya tahu bahwa saya akan sampai di situ. Tapi bagian kedua itu yang tidak memungkinkan. Bukan tidak memungkinkan, sebetulnya karena saya tidak mau belajar. Saya nggak mau lagi untuk kayak kamu gitu, saya nggak mau sih kalau bisa. Ya, jadi ibu memang fokus adalah saya nggak mau lakukan hal teknis. Nggak Yang mau. saya mau lakukan adalah saya do business, Ya. and then Saya menulis, saya ungkapkan saya punya cara, bahkan saya mau copywriting. Tapi kalau sudah utik-utik kayak kalian gini ya, it's not my cup of tea. Oke. Tapi saya masih pengen tahu lebih mendalam tentang dari yang sebelumnya, dari segala kegagalan, dari apa yang sudah ibu ikuti selama ini, dan apa yang akhirnya apa sih yang membuat kami berbeda, mungkin dari sebelumnya, yang karena ibu punya satu Cara pengalaman follow up yang Anda tidak saja baik. beda. Cara follow up Anda pada saya udah beda. Intensitas Anda follow up pada saya udah berbeda. Oke. Jadi ada personal touch, what do you say it? Oke. Semacam itu. Dan saya merasa ada lebih, kalau relationship we are more together gitu terasa. Jadi saya merasa personal touch Anda beda. Oke. Jadi Artinya saya pernah relationship- pada sebuah company hebat, tapi saya dibiarkan ini aja Bu, ini gimana lagi? Nothing happen anymore gitu loh. Jadi aku mau apa lagi nih ya? Kan saya gaptek. Ya. Artinya Follow up Anda lebih bermutu, saya bilang nggak tahu ya. What was it? Lebih intens? Gitu. Oke, artinya dan itu juga memang banyak sekali kita bertemu dengan banyak klien, ya banyak customer yang juga punya pengalaman yang sama. Mereka bergabung artinya mereka pernah bergabung, mereka berinvestasi, tentunya mereka punya satu ekspektasi yang begitu tinggi, tapi ternyata mereka tidak dibimbing, Ya. mereka mungkin dilepas begitu Begitu saja, saja, dan akhirnya memang. mereka tidak tahu Mau apa-apa. lagi. Ya, mereka Yes. akhirnya sampai kehilangan semangat. Semangat. Dan akhirnya sudah lupa dengan tujuannya. Ya, Oke, betul. baik. Oke, dan memang perusahaan kami sendiri itu memiliki satu visi, ya satu misi, bagaimana kita bisa membentuk. Kita punya tagline. Tagline kita pribadi juga adalah We Are Delivering Result. Yang We artinya are adalah delivering result, harus ada hasil. Ya, artinya kita pengen make sure bahwa setiap klien ataupun customer kami mereka Berhasil. itu bisa mencapai outputnya. Nah, tentunya untuk bisa mencapai output itu dibutuhkan Proses. ada dua hal. Ya, itu adalah komitmen dan trust. Yes. Ya, bukan komitmen hanya dari sisi kita. Ya, Tapi pasti. bagaimana komitmen dari sisi personal customer Tentu. kita. Nah, Yes. itu yang menjadi kita punya goal utamanya. Dan kita juga sangat ingin apa? Karena kita banyak menerima saran, kritik, lalu mendengarkan setiap objection atau masalah yang terjadi di masyarakat. Ketika mereka masuk ke dalam program mentoring, mereka itu memang punya banyak sekali ketakutan seperti yang apa yang Ibu katakan. Jangan sampai saya sudah bayar sampai terjadi seperti yang lalu-lalu. Iya, Nah, yes. sehingga kita ingin melalui digital entrepreneur kita memang sangat ingin membantu membangun sebuah edukasi yang proper, lalu kemudian bagaimana customer bisa mencapai output dan goal yang mereka inginkan. Maka itulah kenapa kita selalu memberikan dukungan penuh, ya baik itu melalui agenda mingguan yang kita adakan setiap bahkan Senin sampai Jumat, bahkan kita bekerja dari pukul pagi hari sampai jam 10 malam. Ya, karena seluruh acara kita diadakan jam 5 malam. Itulah memang goalnya kita. Oke, artinya tadi saya sudah mendapatkan juga mengenai satu alasan ya kenapa Ibu sangat yakin masuk ke dalam program mentoring kami. Dan terakhir mungkin saya pengen tanyakan juga kepada Ibu, saya ingin minta beberapa advice ya ataupun inputan dari Ibu ya bagi teman-teman ya, karena banyak sekali mereka yang hari ini ingin masuk ke dalam mentoring atau mereka hari ini ingin do business. Mereka hari ini merasa selalu dengan ada dalam mindset mereka, terpikir mereka, wah saya tidak mengerti bagaimana cara memulainya, saya adalah gaptek, lalu saya sudah terlalu tua dan sebagainya. Tapi sedangkan saya melihat ternyata ya usia itu sudah dipatahkan nih sama Ibu. Karena usia Ibu sudah 77 tahun, sedangkan memang klien kami ataupun customer kami adalah usia 30 tahun ke atas. Nah, apa kira-kira saran dari Ibu Nanero ya, atau ya Oma
ya kepada teman-teman yang hari ini mereka ingin menonton dan mereka masih punya keraguan dan mereka bisa jauh lebih yakin untuk mereka pun nantinya juga bisa sama seperti Bu Nana Rao. Yang utama. Yang utama. Why? Betul. Mengapa sih mereka mau jalankan ini? Oke. Saya punya why yang kuat. Jadi kalau seorang tidak punya why yang kuat, dia berhenti tengah jalan. Saya punya why yang kuat. Pertama, saya tidak bisa menganggur. Saya tidak mau menganggur. Kedua, kalau ya saya kira dalam agama apapun ya, kita sebisa mungkin kan harus berguna bagi banyak orang lain. Saya nanrel, operasi mata harus gak dipercaya wong sudah tua. Dosen tidak percaya, tapi kalau saya educate apa yang saya ada di ilmu saya, dengan jalan ini saya yakin saya bisa. Jadi saya punya why yang kuat. Kalau saya melakukan ini, saya akan berguna bagi banyak orang lain. Oke, artinya adalah yang paling pertama adalah why. Atau alasan terbesarnya. Sebenarnya yang hasib saya bisa capai dengan cara ini, tidak mungkin lagi dengan offline. Ini adalah cara yang memudahkan saya untuk bercerita pada banyak orang. Oke, yang penting itu adalah goal utama, alasan terbesar kenapa mereka pengen do bisnis. Pingin banget melakukan kenapa mereka betul-betul pengen mencapai goalnya. Ya, dan masalah teknis itu sebenarnya bisa mengikuti. Masalah teknis serahkan atau apa itu sebenarnya nanti bisa di ini ya, bisa diikuti. Oke, Grit, apakah ada lagi tambahannya? Dan yang kedua, yang saya lihat selalu di sekeliling saya, ketika memulai ini selalu orang mulai dengan uang. Uang. Mau dapat uang, ternyata tidak bisa. Oke. Saya merasa bahwa kita harus bekerja dulu, tunjukkan dulu kerja kita, uang tuh menyusul tuh. Karena saya merasa ketika saya bekerja keras itu ada vibrasi loh. Dan ketika vibrasi kuat itu klien tuh datang sendiri tuh, Bu Nana saya butuh ini, Bu Nana saya butuh itu, vibrasi. Tapi saya nggak mikir uang, saya mikir dulu bantu orang. Jadi saya merasa khusus pada orang yang mau bekerja semacam ini, mungkin uang tuh second lah. Kita mau apa dulu, bantu orang dulu, itu vibrasi namanya. Saya percaya banget sampai sekarang ini. Mungkin ketika dulu saya masih muda seperti kalian saya nggak tahu, tapi makin tua saya makin merasa itu. Okay. Vibration. Oke. Yes. Oke. Universe berbicara loh kalau kita mau keluar. Oke, ya. Artinya ketika banyak juga memang ketika teman-teman ingin masuk ke dalam program mentoring, mereka juga punya satu kendala, mereka juga punya satu pertanyaan, Pak, apakah saya sudah bisa menghasilkan? Nah, betul. Dan apa? Sedangkan mereka belum punya produk yang mereka jual. Otomatis memang terlalu jauh. Dengan kalau mereka sudah bicara hasil, betul ya. Nah, itulah kenapa memang kita juga sangat setuju dengan baik kan maksudnya cepat. Betul. Artinya kita punya artinya dengan salah satu advice Ibu tadi, pertama why, kedua adalah vibration. Itu satu hal yang memang sinkron atau berkolerasi dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan output juga dari sama-sama adalah building and development. Bagaimana mereka itu dengan framework yang sudah kami berikan di dalam program mentoring, jika yang mereka mengikuti step by step akan dapatkan result. Saya percaya bahwa selama apa yang mereka bikin terkonsep secara matang, ya dan dia bisa pasti ketika dia kerja keras mereka bisa mencapai satu goalnya. Oke, thank you sekali lagi Oma ya untuk mengenai dari salah satu sharing story-nya. Tadi kita juga sudah melihat mulai dari latar belakang beliau ya yang sudah mendedikasikan waktunya ya puluhan tahun ya sampai saat ini masih dengan spesialis yang sama ya berhubungan dengan kesehatan ya hingga bisnisnya pun juga bergerak di bidang kesehatan. Dan beliau pun juga adalah seorang yang sudah belajar sana sini dan spend a lot of money. Ya, tadi beliau bercerita sudah hingga puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya, cuman beliau masih belum ketemu dengan orang yang tepat. Ya, selama ini masih punya banyak sekali bad history ya sebagai learning proses beliau dan akhirnya beliau punya satu keyakinan untuk masuk ke dalam program mentoring dan sekarang bisa mencapai output yaitu adalah membangun bisnis beliau sendiri di bidang digital atau di bidang e-commerce. Oke, thank you Bu Nana dan semoga bagi teman-teman yang melihat video ini itu bisa jauh lebih membantu Anda dan meyakinkan Anda dan selamat sampai jumpa di dalam video selanjutnya.